Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program Bicara Makassar Bicara. Nah, saat ini kami bersama dengan tim Fajar TV sedang berada di kantor Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Nah, pemirsa dan pendengar, 1 April diperingati sebagai Hari Kebudayaan Kota Makassar. Nah, diharapkan Hari Kebudayaan ini bisa kembali melestarikan budaya kita di Kota Makassar. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama saya Ibu Insinyur Haja Andi Hervida Atas, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat ya. Selalu sehat, alhamdulillah ya Bu. Nah, di momentum kali ini sangat menarik sekali karena berkaitan dengan Hari Kebudayaan kita di Kota Makassar 1 April mendatang. Nah, bisa dijelaskan Bu rangkaian dari kegiatan Hari Kebudayaan Kota Makassar tahun ini itu seperti apa? Iya, jadi kalau di Hari Kebudayaan yang keempat di tahun 2022 ini, karena kita masih dengan suasana yang belum lepas daripada pandemi, jadi dengan protokol kesehatan yang ketat, kita tetap melaksanakan beberapa agenda Hari Kebudayaan. Yang paling wajib yang kita laksanakan itu adalah upacara Hari Kebudayaan di tanggal 1 pagi bertempat di halaman Balai Kota. Kemudian setelah upacara tersebut kita akan mengikuti parade yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Balai Kota depan Museum Kota Makassar ini. Kemudian ada festival 1000 Lorong Gandrambulo yang akan diikuti secara bersama-sama dari 1000 lorong yang sudah ditentukan ya. Jadi lorong itu meliputi dari 15 kecamatan, 152 kelurahan. Jadi setiap kelurahan ada 7 lorong dan anak-anak yang bermain gandrambulo itu murid SD, SMP dan masyarakat setempat. Ya, jadi sangat menarik sekali karena seluruh masyarakat bisa turut ikut berpartisipasi untuk sama-sama merayakan Hari Kebudayaan kita. Nah, Anda melihat Bu, seberapa penting Hari Kebudayaan ini bisa terus untuk kita gaungkan? Ini sangat penting. Seperti yang kita lihat dari waktu Hari Kebudayaan pertama yang tahun 2019 ya, begitu antusias karena kami memang menghimbau seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk beraktivitas pada tanggal 1 itu dengan memakai baju adat. Apalagi semangat anak sekolah ya, anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP, itu mereka anak-anak kita itu sangat bahagia. Dan dengan adanya Hari Kebudayaan ini, harapan kita adalah anak-anak kita paling tidak mengenal budaya Makassar itu seperti apa. Nah, ini sangat penting sekali karena bisa dibilang anak-anak kita zaman sekarang mungkin karena pengaruh teknologi, jadi pengenalan terhadap budaya mulai berkurang. Terkait dengan permainan tradisional gitu untuk anak-anak, seberapa penting Ibu melihat hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan alat-alat tradisional itu penting untuk anak-anak kita di Kota Makassar? Iya, kalau kita lihat sekarang kan anak-anak kita mana lagi ada yang bermain seperti kayak dende-dende ya, itu tidak ada lagi. Sebenarnya itu kami sudah programkan waktu Hari Kebudayaan yang pertama, bahwa pelaksanaan Hari Kebudayaan berikutnya rangkaian acaranya nanti kita akan buat seperti permainan tradisional di sekolah-sekolah. Kan Hari Kebudayaan pertama kan seperti itu ya, anak-anak berpakaian adat bermain tradisional di sekolah. Tetapi karena kita dibatasi oleh pandemi selama 2 tahun, kita tidak melaksanakan, sehingga hal tersebut belum lagi kita laksanakan. Tapi insya Allah berikutnya bukan pada Hari Kebudayaan saja, tetapi permainan tradisional itu sangat penting sehingga anak-anak kita tidak mengenal budaya permainan dari negara lain.
dengan cara seperti itu budaya kita tidak akan tergerus dengan waktu. Ya, jadi ini merupakan PR kita bersama juga ya Iya, untuk sama-sama iya. saling mengingatkan Iya, begitu ya betul. Bu. Baik, ke depannya Anda melihat Bu Hervida tantangan yang akan kita hadapi ketika kemudian abai terhadap budaya, abai terhadap identitas kita di Kota Makassar itu tantangannya seperti apa? Iya, tantangannya seperti itu karena salah satu contoh eh, anak-anak kita, bahkan bukan cuma anak-anak ya, sampai orang tua, mama-mama pun itu sangat tertarik dengan film-film Korea, ya. Itu satu contoh bahwa kalau kita tidak lebih memikirkan untuk memunculkan film-film tentang budaya kita, ya, boleh jadi eh, penerus kita nanti akan mengikuti perkembangan dengan budaya-budaya negara lain. Nah, dari Dinas Kebudayaan sendiri kita sudah kita sudah bahkan kemarin kita sudah komunikasikan ke pihak kementerian untuk kami akan ada beberapa film menceritakan tentang budaya kita khususnya Makassar ya pada umumnya untuk Indonesia. Sekalian juga itu menjadi bahan promosi ya, bahan promosi untuk Kota Makassar ini bisa menjadi destinasi budaya. Iya, jadi industri kreatif dan juga kebudayaan harus beriringan Iya, bersama-sama ya. itu Bu, ya. selalu harus beriringan karena eh, khususnya di Dinas Kebudayaan, industri kreatif yang berbasis budaya. Nah, salah satu contoh di Hari Kebudayaan ya, di Hari Kebudayaan pertama 2019 ya, itu ekonomi kreatif yang khususnya di bidang baju adat ya, dari baju adat dan makanan tradisional dalam satu hari itu perputaran ekonominya mencapai 24,5 miliar. Semoga di tahun ini juga bisa seperti itu walaupun nilainya mungkin lebih berkurang karena kita dalam karnaval juga akan membatasi jumlah orang, tetapi seluruh masyarakat ini kalau kemarin kita memantau lewat media tempat penyewaan pakaian adat itu hampir dikatakan sudah habis semua gitu. Jadi betul-betul sangat berpengaruh untuk sektor ekonomi kita juga ya, Kreatif, sangat besar iya. dampaknya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Bu pembahasannya. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pak Bicara.